Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizkia dengan NIM 0534168822 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya, Anda diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis WJS sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan WJS yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman dalam merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk V komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek V pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga. Buatlah formatting teks harga dengan menambahkan currency Rp. Jumlah stok bahan ajar, buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan. Jumlah stok safety bahan ajar, status. Untuk field catatan ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity di bawah kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Filter dapat diset ulang, reset. Terdapat fitur di WJS di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman berupa teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, atau teks berupa berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create, melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bagian ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event board enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai baru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Sebelum penghapusan data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Kita buka.
Berikut halaman dari aplikasinya. Terdapat filter daerah, kategori, dan sort dari judul, jumlah stok, dan harga. Ada juga tampilan mode untuk terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok quantity di bawah jumlah sesi stok. Ini contoh mereset filter kembali. Untuk update nah langsung terupdate. Untuk tambah bahan ajar baru, contoh harga, quantity. Kita coba simpan. Nah, sudah masuk. Ini adalah tugas yang pertama. Kita coba delete. Mengkonfirmasikan. Untuk yang kedua, tracking delivery order DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan pengaturan framework VJS. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Pengguna dapat melakukan clear reset pencarian dengan menekan tombol escape. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut data field yang perlu diisi. Nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomornya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada tracking terbaru, menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select untuk menampilkan halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen. Untuk memberikan informasi, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun pengguna fungsi date untuk mengambil local time. Pada tanggal kirim perlu diformat sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun, contoh 2025 Agustus 25 Agustus 2025. Total harga diambil dari data pada array of object. Pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambahkan currency. Buat juga validasi input yang sederhana saat masukkan data delivery order baru. Terdapat fitur menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Tracking DO, NIM sama nomor DO. Tetapi nggak ada. Kita coba copy.
dari menampilkan data DO tambah progres. Bisa kita coba tracking menggunakan NIM. Untuk tambah DO baru, NIM diisi manual, nama diisi manual, ekspedisi pilih ekspedisi. Untuk paket bahan ajar, tanggal kirimnya sesuai dengan tanggal sekarang. Untuk formulir pemesanan bahan ajar seperti ini. Ini adalah urutan struktur dari coding. Sekian tugas 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.